Saya Dr. Meti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, Departemen Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Rumah Sakit Dr. Stomo, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan prinsip, implementasi, dan aspek keamanan resistance training pada pasien kardiovaskular. Indikasi dan kontraindikasi resistance training pada pasien kardiovaskular. Resistance training telah menjadi bagian integral dalam program rehabilitasi jantung modern. Bila sebelumnya rehabilitasi kardiovaskular lebih menekankan pada aerobik training, kini bukti ilmiah menunjukkan bahwa resistance training memberikan manfaat tambahan, terutama dalam meningkatkan kekuatan otot, kapasitas fungsional, dan kualitas hidup. Namun, pemilihan pasien yang tepat menjadi sangat penting karena tidak semua kondisi klinis aman untuk diberikan resistance training. Indikasi umum resistance training pada pasien jantung. Penyakit arteri koroner stabil, pasien pasca intervensi koroner perkutan atau operasi bypass, pasien pasca infark miokard yang sudah stabil, pasien dengan gagal jantung yang stabil dan terkontrol, pasien dengan pacemaker atau ICD, penyakit katup jantung yang stabil, pasien dengan hipertensi, diabetes, atau dislipidemia terkontrol, pasien obesitas yang membutuhkan peningkatan kapasitas fungsional. Profil pasien, penyakit arteri koroner stabil. Pasien dengan CAD stabil aman untuk melakukan resistance training. Latihan membantu meningkatkan kapasitas fungsional, menurunkan risiko iskemia saat aktivitas sehari-hari, dan memperbaiki kualitas hidup. Program dilakukan secara bertahap dengan intensitas ringan hingga sedang. Pasca PCI atau CABG. Pasien yang telah menjalani PCI atau CABG memerlukan resistance training sebagai bagian dari fase pemulihan. Latihan membantu mempercepat kembalinya fungsi kardiovaskular, mengurangi kelemahan otot pasca tirabari, serta meningkatkan kepercayaan diri pasien. Resistance training diberikan setelah penyembuhan luka operasi adekuat dan status klinis stabil. Pasca infark miokard stabil. Resistance training aman diberikan setelah pasien melewati fase akut dan kondisi hemodinamik stabil. Manfaat: mencegah penurunan massa otot akibat inaktivitas, meningkatkan toleransi aktivitas, serta mendukung kemandirian pasien. Latihan dimulai dengan intensitas rendah, progresif, dan selalu dimonitor ketat. Gagal jantung stabil. Pasien dengan gagal jantung, HFrEF maupun HFpEF yang stabil dapat memperoleh manfaat signifikan dari resistance training. Resistance training meningkatkan kekuatan otot, kapasitas fungsional, dan menurunkan gejala fatigue. Latihan harus dimulai dengan intensitas rendah, progresi perlahan, dan monitoring gejala sesak atau edem. Pacemaker atau ICD. Resistance training aman dilakukan pada pasien dengan pacemaker atau ICD bila program latihan terstruktur dengan monitoring ketat. Fokus pada latihan ekstremitas bawah, hindari gerakan yang berlebihan pada area pemasangan. Monitoring detak jantung sangat penting untuk menghindari aktivasi device yang tidak perlu. Penyakit katup stabil. Resistance training membantu meningkatkan kekuatan otot pada pasien dengan valvular heart disease yang tidak menunjukkan gejala dekompensasi. Latihan diberikan dengan intensitas sedang, menghindari manuver valsava yang dapat meningkatkan afterload. Pasien harus dalam kondisi klinis stabil sebelum memulai resistance training. Hipertensi terkontrol. Resistance training efektif menurunkan tekanan darah jangka panjang. Pemilihan beban rendah sedang sangat dianjurkan. Pasien dengan hipertensi tidak terkontrol harus menunda resistance training hingga tekanan darah stabil. Komorbid metabolik, DM, obesitas, dislipidemia. Resistance training bermanfaat meningkatkan sensitivitas insulin, membantu penurunan berat badan, dan memperbaiki profil lipid. Latihan harus konsisten dengan kombinasi RT dan AT untuk hasil optimal. Edukasi pasien mengenai pola hidup sehat sangat penting. Kontraindikasi. Kontraindikasi absolut. Anginnya tidak stabil, aritmia kompleks dan berbahaya,
gagal jantung dekompensasi, stenosis aorta berat, hipertensi berat, lebih dari atau sama dengan 180/110 mmHg. Kontraindikasi relatif, hipertensi belum terkontrol, retinopati proliferatif, aneurisma aorta, penyakit muskuloskeletal berat yang menghambat latihan. Prinsip dan metode resistance training. Konsep dasar. Resistance training berfokus pada pengembangan muscular fitness yang mencakup strength atau kekuatan, hypertrophy atau pembesaran otot, power atau daya ledak, endurance atau daya tahan lokal. Prinsip FIT, frekuensi, intensity, time, type, menjadi kerangka utama dalam penyusunan program resistance training. Prinsip FIT, frekuensi, seberapa sering latihan dilakukan. Intensity, seberapa berat beban latihan. Time, durasi dan volume, berapa lama latihan dilakukan termasuk jumlah set, repetisi, dan istirahat. Type, jenis latihan yang digunakan, multi-joint, single joint, core. Frekuensi, pemula minimal 2 kali dalam seminggu untuk semua kelompok otot utama. Lanjutan, fokus pada volume total per minggu, dapat menggunakan split rutin. Program bisa bervariasi 1 hingga 3 kali per minggu per otot dengan hasil serupa jika volume total sama. Intensity, pemula 60-70% 1RM, 8-12 repetisi. Strength, 80-100% 1RM, 1-6 repetisi. Hypertrophy, 70-85% 1RM, 6-12 repetisi. Endurance, 40-60% 1RM, lebih dari atau sama dengan 15 repetisi. Power, 0-60% 1RM, 3-6 repetisi dengan kecepatan maksimal. Time, volume, jumlah set per minggu per otot. Pemula 1-2 set, lanjut 2-4 set. Istirahat 2-3 menit untuk strength atau power, 30-90 detik untuk hypertrophy, kurang dari atau sama dengan 30 detik untuk endurance. Progresi disesuaikan respon pasien. Type, multi-joint, squat, bench press, deadlift, single joint, biceps curl, leg extension, core exercise, plank, Russian twist. Alat yang digunakan, free weights, mesin resistensi, resistance bands, body weight. Penentuan beban 1RM dan Halton diagram. Definisi 1RM. 1 repetition maksimum adalah beban maksimal yang dapat diangkat seseorang hanya untuk 1 kali repetisi dengan teknik yang benar. Penentuan 1RM penting untuk mengatur intensitas resistance training berdasarkan persentase beban. Mengapa tidak selalu dilakukan uji 1RM langsung? Uji 1RM langsung beresiko, khususnya pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. Dapat meningkatkan tekanan darah, memicu aritmia, atau memperberat kerja jantung. Oleh karena itu, pada populasi klinis, misalnya pasien rehabilitasi jantung, estimasi 1RM menggunakan submaximal test lebih aman. Halton diagram adalah grafik atau tabel yang menghubungkan jumlah repetisi maksimal dengan persentase dari 1RM. Semakin banyak repetisi yang bisa dilakukan, semakin kecil persentase dari 1RM. Hubungan ini relatif linear hingga sekitar 20 repetisi. Langkah-langkah penentuan 1RM dengan Halton diagram. Pilih latihan, misalnya bench press atau leg press. Pilih beban submaksimal yang diperkirakan dapat diangkat 6-12 kali. Minta pasien melakukan latihan hingga kelelahan dengan teknik benar. Catat jumlah repetisi maksimal yang dicapai. Gunakan Halton diagram untuk menentukan persentase beban tersebut terhadap 1RM. Hitung estimasi 1RM dengan rumus 1RM sama dengan
Beban yang diangkat dibagi persentase dari tabel. Penentuan beban 1RM dan Holton diagram. Seorang pasien mampu mengangkat 40 kg pada leg press maksimal 11 repetisi. Berdasarkan Holton diagram, 11 RM sama dengan 80% 1RM. Maka estimasi 1RM sama dengan 40 dibagi 0,8 sama dengan 50 kg. Dengan demikian, beban latihan pasien dapat ditentukan. Untuk kekuatan, 80% dari 1RM sama dengan 40 kg. Untuk hipertrofi, 70-85% dari 1RM sama dengan 35-42,5 kg. Untuk daya tahan otot, 50-60% dari 1RM sama dengan 25-30 kg. Peralatan latihan yang direkomendasikan. Beban bebas, dumbbell, barbel, mesin resistensi, lebih aman untuk pemula atau lanjut usia. Resistance band, fleksibel dan mudah digunakan. Latihan beban tubuh, push up, squat. Skenario program latihan 4-8 minggu. Minggu pertama hingga kedua, 1 set 50-60% 1RM, 12-15 repetisi. Minggu ketiga sampai keempat, 2 set 60-70% 1RM, 10-12 repetisi. Minggu kelima sampai keenam, 2-3 set 70-75% 1RM, 8-10 repetisi. Minggu ke-7 sampai 8, 3 set 70-80% 1RM, 8-10 repetisi. Monitoring respon pasien tiap sesi. Keamanan dan monitoring dalam resistance training. Pentingnya keamanan. Rehabilitasi jantung menurunkan mortalitas 26-36%. Resiko komplikasi sangat rendah. Henti jantung 1/116.906 jam latihan. Infark miokard 1/219.970 jam latihan. Kematian 1/752.365 jam latihan. Risiko lebih tinggi pada CAD, terutama tanpa fasilitas resusitasi. Penilaian awal atau pre-exercise assessment. Riwayat medis lengkap, pemeriksaan fisik menyeluruh, pemeriksaan penunjang, EKG, uji latih, CPET, klasifikasi risiko pasien, low, moderate, high, monitoring selama latihan, pemantauan gejala, nyeri dada, pusing, fatigue, vital sign, heart rate, tekanan darah, EKG monitoring, khusus high risk, BORG, RPE scale, dan talk test. Tindakan penghentian latihan. Hentikan latihan bila nyeri dada atau angina muncul, aritmia kompleks, tekanan darah terlalu tinggi atau rendah, pasien merasa tidak nyaman, pusing, atau sesak. Faktor keamanan fasilitas. Staf terlatih dengan kemampuan resusitasi. Rasio staf pasien ideal 1 tiap 5-10. Untuk low moderate risk 1 tiap 2-3 untuk high risk. HED dan peralatan emergensi tersedia. Sebagai ringkasan, resistance training adalah komponen esensial dalam rehabilitasi jantung modern. Manfaat: meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, kapasitas fungsional, kontrol faktor resiko, hipertensi, dislipidemia, diabetes, serta kualitas hidup pasien. Keamanan: aman bila mengikuti prinsip FIT, frekuensi, intensity, time, type, disesuaikan dengan kondisi klinis, dan dilakukan dengan monitoring ketat. Indikasi dan kontraindikasi. Mayoritas pasien kardiovaskular dapat berpartisipasi, kecuali pada kondisi tertentu. Misalnya, angina tidak stabil, gagal jantung dekompensasi. Kesimpulan,
Tapi bukan sekedar pelengkap aerobik training, tetapi merupakan pilar utama rehabilitasi kardiovaskular yang terbukti meningkatkan prognosis jangka panjang. Demikian penjelasan saya mengenai prinsip implementasi dan aspek keamanan resistance training pada pasien kardiovaskular. Kiranya ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.